Rau, selamat malam. Terima kasih atas datang. Ini satu kesempatan yang langka sekali bagi saya. Saya pernah ke sini 2 kali dalam rangka acara yang agak formal. Satu adalah untuk Mas Don 2010 saya kira, waktu dia adalah satu reinkarnasi dari opera di Ponorogo di sini. Dan saya dimunculkan sebagai salah satu narasumber. Dan kedua, waktu Mas Nirwan sendiri membuat satu acara mengenai Raden Saleh. Waktu itu digambor-gamborkan mau menjadi pahlawan nasional. Dan ini adalah satu diskusi yang sangat menarik sekali. Dan itu menyiapkan untuk salah satu eksibisi yang sangat sukses di Galeri Nasional pada bulan Juni 2012. Malam ini anggap seperti timbul di alun-alun selatan sedang membuat satu adegan wayang. Ya. Akan ada banyak, you're going to hear a lot of stories. Dan sebenarnya menurut penyair Khalil Gibran, yang konon adalah penyair yang favorit dari Presiden ke-7 Carey, sesudah makan dan minum, kebutuhan yang paling pokok manusia adalah untuk mendengar cerita. Jadi mudah-mudahan ini akan ada makna, bisa ada sesuatu yang bisa dipakai untuk pedoman untuk masa yang kita akan melalui. Jadi saya akan bicara mengenai isu dari Ratu Adil. Ratu Adil adalah salah satu istilah, salah satu konsep yang ada saya kira di mana-mana di Nusantara tapi khas di Jawa terkait dengan salah satu pandangan sejarah yang ada kaitan dengan pandangan sejarah Hindu-Buddha. Di mana sejarah bukan seperti weak view of history. Weak view of history adalah bahwa semua menuju ke progres, menuju ke masa depan yang lebih cerah. Tapi sistem yang lebih awal dari pemandangan sejarah dari sistem Hindu adalah bahwa sejarah adalah roda. Dan roda terus berputar dari zaman emas ke zaman perak, ke zaman perunggu, ke zaman iron, the age of iron, zaman besi. Dan Ratu Adil dipanggil pada waktu yang cukup gawat untuk menolong supaya roda dari sejarah bisa menuju ke tempat yang lebih baik, lebih atas. Untuk membangkitkan kembali sesuatu yang terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan terutama moral order. Di Ponorogo sering menulis di dalam surat dan sering bilang bahwa tugas adalah membangun luhuripun agami Jawa, agami Islam wonten ing tanah Jawa Sedoyo. Untuk membangkitkan agama Islam di seluruh tanah Jawa, dan pandangan dia agama Islam mencakup salah satu moral order. Moral order adalah satu order di dalam hidup, adalah keharmonisan, ada semacam balance, ada sesuatu yang baik dan benar. Jadi kita akan lihat sedikit mengenai son et lumière. Jadi saya memberitahu ini bahwa ini adalah Ratu Adil dalam politik Indonesia kontemporer. Great leaders are not born but forged. Jadi kita tidak lahir seorang pemimpin, apalagi seorang Ratu Adil, tapi diasah, ditempah. Dan cara menempa seorang Ratu Adil, seorang pemimpin, adalah terkait dengan budaya masing-masing. Untuk seorang Churchill, lain dengan seorang Ponorogo yang kita akan lihat. Konsep Ratu Adil, raja yang adil dan bijaksana, sudah lama ada di dalam sejarah Jawa. Kita bisa menangkap bahwa seorang Ratu Erlangga, ratu yang datang dari seberang laut, dari Bali, sesudah Praloyo ke Jawa Timur, 6 tahun di Alas sebagai seorang resi dan bisa membangkitkan satu kerajaan baru, Kahuripan, di areal Kediri, adalah seorang Ratu Adil untuk zamannya. Dan pada 1052 dia membagikan kerajaan dalam 2 bagian, Doho dan Jenggala, antara 2 anak putra utama.
Diponegoro juga diangkat dan dia menganggap sendiri sebagai seorang Ratu Adil. Waktu Perang Jawa mulai dan didahulukan sebab ada ekspedisi militer Belanda Jawa ke kediaman Diponegoro Tegalrejo di sebelah barat laut Jogja. Tapi sebenarnya sudah lama diincar, sudah lama ada planning untuk satu pemberontakan yang akan sesuai dengan jadual Jawa. 1 Suro 1757 tahun Jawa 1757. Dan itu adalah tanggal di mana Diponegoro di Madek diangkat dan menjadi Sultan Abdul Hamid, nama yang diberi oleh Sunan Kalijogo waktu sedang ziarah ke Parangkusumo. Eru Cokro, Kabiril Mukminin, Saidin Panotogomo, Khalifat Rasulullah wonten ing tanah Jawa. Juga kita bisa anggap bahawa seorang Joko Tingkir, Mas Karabat, seorang keturunan Tionghoa, Pengking Khan, pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Pajang, bergelar Sultan Adiwijoyo, juga termasuk dalam arus dari sejarah pemimpin yang membangkitkan satu kerajaan baru yang juga ada unsur Ratu Adil. Dan pada era modern, era dari kebangkitan nasional, kita punya seorang Bung Karno yang diasah oleh sang guru bangsa, Cokroaminoto, pemimpin masyarakat Islam di Indokos di Surabaya. Dekat sekali dengan tempat di mana Bung Karno lahir, di areal banyak penghuni orang Bali di Surabaya. Dan di dalam Indokos ada banyak macam-macam pemimpin yang akan menggaung di Indonesia. Antara lain Kartosuwiryo dan juga seorang Alimin yang juga Indokos dengan Diponegoro. Jika anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan bicaralah seperti orator. Ya, kalau kita baca seorang Churchill, dia bisa, katanya, he was able to mobilize the English language and send it into battle. Jadi penyambung lidah rakyat. He gave the roar to the lion. You need people to give a roar to your various lions. Yeah? You need pemimpin who are able to speak the language of every level of your society and to inspire and to lead. Seorang Churchill bisa membuat dari Inggris pada waktu sangat gawat sekali pada Mei 1940. Waktu kita punya 400,000 pasukan yang kecepit di Belgia dan Prancis Utara yang pada akhirnya dikurung di Dunkirk, dia bisa membuat dengan pidato salah satu semangat. He said it was sublime. It was marvelous. It was as though a laser of light had gone from one end of the island to the other. Jadi kita bisa membuat banyak hal dengan kata. Dan salah satu ciri khas dari seorang Ratu Adil menurut saya adalah bahawa mereka sangat pandai dengan bicara, dengan ucapan, dengan pakai bahasa untuk menggugah rakyat. Salah satu gelar Ratu Adil adalah Eru Cokro yang berasal dari period Hindu-Buddha abad 8 sampai 15 Masehi ketika Dewa Vishnu disembah di Jawa dalam inkarnasi ketujuh sebagai sang penguasa dunia melalui raja-raja yang memerintah sebagai Dewa Raja. So in this epoch you had God Kings. Raja yang dianggap ada unsur bukan hanya raja manusia tapi juga ada unsur dewa. Dan juga di Inggris ada unsur yang demikian pada abad pertengahan dan juga yang terakhir adalah Charles I dan dia punya unsur bahwa the king's two bodies. There's the body of the king which is human and there's the body of the king which is suprahuman. Dan ini menjadi biang keladi untuk perang saudara di Inggris dan pada akhirnya menjadi salah satu alasan untuk membunuh eksekusi Charles I. Gelar ini diambil di Diponegoro saat diangkat sebagai Sultan Abdul Hamid, Eru Cokro Saidin Panotogomo Khalifat Rasulullah pada awal Perang Jawa, yaitu 1 Suro. Ini adalah sketsa yang dibuat oleh pemangku hukum A.J. Big di Stadthaus di Museum Sejarah Jakarta. Dan ini adalah wayang Diponegoro yang dibuat dan bisa dilihat di Museum Wayang Jogja oleh Pak Suhendra. Satu atribut Eru Cokro adalah panji perang.
Panji perang dengan dua panah bersila di atas cakram Surya yang adalah lambang dari Vishnu. Dan ini dibawa oleh Diponegoro di dalam pertempuran dengan warna Islam. Satu yang lain adalah Kiai Cokro. Kiai Cokro adalah tongkat ziarah Diponegoro. Ini adalah salah satu gambar antara 50 gambar berdasar babat Diponegoro yang akan digelar di Galeri Jogja antara 1 dan 24 Februari. Konon ini dibuat untuk seorang Sultan Demak pada abad 16. Saya tidak percaya ini. Saya percaya bahwa Diponegoro pesan atau membuat bahwa ini dibuat. Ada unsur senjata sebab ini sangat tajam dan bisa dipakai, tapi ada unsur mistis dan magis. Dan itu diambil di mana-mana Diponegoro ziarah. Dan waktu perang, waktu dia sedang di kemelut perang, dia selalu ada tempat untuk menyendiri. Ada tembok yang melindungi dia, ada kebun kecil, ada tempat dekat dengan kali, dan dia selalu ada persentuhan yang sangat erat sekali dengan alam. Di sini adalah macan Jawa. Salah satu macan yang dinamakan Kliping adalah sekutu Diponegoro, seorang pelindung Diponegoro waktu dia ada di Gunung Gowong di selatan Kudu, dan itu bisa dibaca di dalam babat. Tapi di mana-mana Diponegoro ada binatang. Di Selarejo tempat Panepan, tempat meditasi Diponegoro di Tegarejo ada penyu dan ada ikan. Waktu dia di pengasingan di Makassar dan di Manado ada burung kakatua. Waktu dia di dalam pelindungan dari keluarga Danurejan di Karanganyar dekat Kali Cincin Guling, dia turun ke kali setiap pagi untuk nonton boyo di dalam kali. Jadi ini adalah persentuhan dengan alam. Dan jangan tertawa sebab persentuhan dengan alam dan bisa membaca alam adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat langka dan harus dipertahankan. Kita ingat di sini bahwa waktu 26 Desember 2004, tsunami yang dahsyat sekali meluluhlantakkan Aceh, 150,000 orang meninggal di Aceh, apalagi di area pesisir barat. Tapi di salah satu Pulau Semulue, hanya 15 menit dari epicenter dari tsunami, di mana ada 86,000 orang, hanya 7 orang meninggal. Sebab di Semulue, dari nenek sampai cucu, ada semacam tradisi lisan mengenai bagaimana membaca tanda-tanda alam. Dan tanda-tanda alam adalah bahwa seumpamanya ada keajaiban. Ajaiban adalah bahwa laut surut dengan tidak biasa, tidak semena-mena pergi ke area pesisir untuk ambil ikan, tapi langsung ke gunung. Dan ini adalah sesuatu yang it's going to make the difference between life and death. Dalam zaman yang akan datang, kita semua harus bisa membaca alam, bisa membaca sejarah. It will make the difference between life and death. Ayah saya jalan 350 km dari Renjang, tempat hilang minyak di Myanmar, ke Kuliah di Bangladesh untuk menghindar dari pasukan Kekaisaran Jepang. Dan waktu dia di alas selama 3 minggu, 1 bulan, dia diselamatkan oleh orang yang bisa tahu, ini bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan, ini bisa direbus untuk menghindar dari malaria. Jadi kita membutuhkan salah satu persentuhan dengan local wisdom. If we're going to survive on this planet, we have to have a great deal of access to the individual local wisdom, which is like DNA implanted in our various cultures. Dan untuk Indonesia, we need to hear your voice loud and clear in the world, because you have much wisdom to share, but at the present time you are not sharing it. Ini dikembalikan secara ajaib oleh keluarga Jean Chrétien Baud, Gubernur Jeneral 1833 sampai 36, pada peresmian dari pameran Aku Diponegoro di Galeri Nasional 5 Februari oleh Erika Baud, cicit atau kiut dari Jean Chrétien, dan pada waktu itu Anies Baswedan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi jangan salah, tidak hanya di Jawa ada istilah juru selamat alias Ratu Adil yang bisa selamatkan bangsa pada saat yang paling gawat. Ada seorang Churchill dibilangi bahwa seldom in history has a figure done so much both good and evil, bad in the course of a long and packed life. Titanic orator,
Drunk, wit, patriot, imperialist, visionary, tank designer, blunderer, swashbuckler, aristocrat, prisoner, war hero, war criminal, conqueror, laughingstock, bricklayer, racehorse owner, soldier, painter, politician, journalist, Nobel Prize winning author. The list goes on and on, but each label, when taken alone, fails to do him justice. Salah satu ciri khas dari seorang Ratu Adil adalah bahwa mereka adalah orang yang serba bisa. Seorang Diponegoro lahir sebagai seorang bangsawan, tapi dibesarkan sebagai seorang petani di desa. Tapi dia bisa menjadi mistikus, dan itu adalah landasan dari hidup beliau. Tapi selain mistikus, dia adalah unsur yang sangat praktis sekali. Dia sangat hemat sekali dengan uang, menjadi pangeran yang paling kaya di Jogja sebelum perang, dan seorang administrator yang sangat ulung. Selain administrator, dia bisa juga menjadi panglima. Seorang yang bisa naik kuda dan tahu di mana-mana di Kali Progo bisa nyeberang dengan kuda untuk menghindar bahwa kuda diambil oleh arus dari air. Waktu di pengasingan, tidak murung, tidak menjadi ada ciutan dari menjadi kecil hati, tapi menjadi sastrawan. Dalam 9 bulan menulis 1150 halaman folio dari satu bab autobiografi yang sekarang diakui dunia sebagai salah satu memory of the world, ingatan dunia. Dan tidak hanya di Jawa, pada saat yang paling gawat bangsa, legenda leluhur dipakai untuk membangkitkan semangat perang. Dukun Merlin dari King Arthur and the Knights of the Round Table, dan pesawat tempur Supermarine Spitfire yang punya mesin yang dinamakan dari dukun. Jadi jangan menganggap bahwa sejarah adalah optional extra. Sejarah adalah landasan. Sejarah adalah kompas. Sejarah adalah, it's money. You can make a lot of money out of history. If you go and buy games, you go and buy aplikasi, you go and buy a Game of Thrones or Lord of the Rings. Why isn't there an Indonesian Lord of the Rings? Why are the skins Admiral Lee or General from the Three Kingdoms or the Dream of the Red Chamber or the Tale of Genji? Why aren't these from the Sarat Centini or from the Babadianti, that wonderful piece of literature from the 18th century of Sosok? You need to get clever. You need to membangkitkan sejarah sendiri. You need to reach over 200 years past the patriarchy of colonialism, past the formalism of Islam, to the early 19th, late 18th, the 18th, the 17th, and the 16th century to know who you are. This is your history, uncontaminated. And if you don't do it, you will be sampah. You will just be riding as penonton. Banquos goes to the feast in the globalizing universe. Paman saya adalah salah satu yang lari seperti Crusaders kepada harapan spiritual. Muncul seorang Ratu Adil terkait zaman. Dalam istilah Tionghoa, kalau kita mau mengkutuk orang, may you live in interesting times. Living in interesting times means you live in pretty hairy times. Yeah. We are living in very, very interesting times. Too interesting. Because we don't get a handle on global warming. Within 10 years, we don't have a future on this planet. Point, no argument. Yeah. Many false prophets. Donald Trump, make America great again. America first. It's nonsense. We're all in this together. We only have one religion, that's our humanity. We only have one nationalism, and that's our human being mess. If we can't find that, we have no future. 30 to 40 meters sea rise. How many of your cities are going to be lost? Dan peringatan dari luar angkasa, Lowell Telescope 1998, transmisi dari bintang siara, planet yang sedang mengalami membinasakan diri, self-destruction. Satu appeal yang terakhir dari bintang dekat dengan galaksi Andromeda, peringatan pada manusia. Apa yang akan terjadi kalau tidak bisa hidup dengan bijak di bumi manusia ini? Ini adalah yang akan terjadi waktu Andromeda akan bersentuhan dengan the Milky Way, our galaxy, dalam 3.75 billion years.
Sebagai negara Nusantara dengan banyak kota air seperti Palembang di Kali Musi di mana khusus bentuk saya pecah, dan Jakarta Utara pasar ikan, areal perkotaan yang paling cepat tenggelam di dunia, Indonesia sangat rentan climate change. Apalagi ancaman terus-menerus dari Ring of Fire cincin api, meletusnya anak Krakatau di Selat Sunda dan ambruknya sebagian dari gunung mengakibatkan tsunami pada malam 22 Desember di mana 450 orang, kebanyakan orang yang pergi dari Jakarta untuk holidays, meninggal. Ribuan pengungsi. Sama halnya dengan Diponegoro dan Bung Karno, zaman menentukan nasibnya masing-masing. The age makes the man. The great men of history rise to their age. They articulate their age. They're able to enter and become the spirit of the age. Untuk Diponegoro, revolusi kembar membentuk dunia kecilnya. Revolusi politik berupa revolusi di Perancis dan revolusi industri Inggris yang mengubah dunia tatanan lama Jawa secara sangat radikal dalam hitungan beberapa tahun. Kalau Inggris punya 100 tahun untuk masuk dunia modern, Pulau Jawa punya 4 tahun. Dari datang seorang Marskal Daendels pada 4 Januari sampai penaklukan dari Jogja pada 20 Juni 1812 oleh seorang Raffles. Sangat kejam, sangat keji, dan Diponegoro adalah reaksi kepada kekejian ini. Bukan hanya secara ekonomi atau politik, tapi peremaian dari budaya, peremaian dari bahasa, peremaian dari anggap diri, respect. I ask for respect. This is the history of Diponegoro. Kedahsyatan dari dua revolusi kembar ini dilukiskan dengan sangat cermat sekali oleh pujangga Jerman beraliran romantik Johann Wolfgang von Goethe saat pertempuran Valmy. Goethe mengajak teman-teman dari Weimar untuk berpiknik di atas bukit-bukit kecil yang bisa mereka lihat pertempuran. Pertempuran yang akan diselenggarakan adalah pertempuran antara pasukan Prusia dan pasukan Republikan Prancis. Menurut semua orang yang ikut dari Weimar untuk menonton, pertempuran ini akan selesai dengan hitungan beberapa jam sebab tentara Prusia adalah tentara yang paling dahsyat di dunia, paling profesional, paling hebat, paling terlatih. Apa yang terjadi? Sesuatu ajaiban. Orang yang dianggap sebagai a revolutionary rebel, satu tentara yang dikikis oleh begitu banyak orang yang dieksekusi sebagai perwira, bisa menang di atas tentara profesional Rusia. Juga dalam hitungan jam. Bisa menang sebab di lapangan tempuran Valmy, dua revolusi bisa bertemu. Revolusi industri dalam bentuk dari artileri yang sangat tajam dan sangat jitu dari Griboval yang bisa meletakkan shrapnel shot di dalam bentuk hanya 10 yards dari garis depan dari Rusia. Dan semangat politik sebab ini adalah semacam citizens army. Prajurit warga, bukan lagi prajurit pembayaran, mercenaries, bukan lagi pembayaran atau budak. So the combination of canister shot, the ability to use high precision artillery, rifled bored cannon to drop cannon shells within 10 meters of the advancing Prussians, and the ability to be able to use an extended line because these people are not going to desert. They have the spirit of the revolution. They have the spirit of French citizens. They're no longer subjects. They're citizens. This was revolutionary. And afterwards, I don't speak German. Tempat ini, Goethe panggil semua jenderal Prusia dan bilang kepada mereka, nanti kelak waktu anda sudah tua, bisa bicara kepada anak cucu. Von hier und heute, dari hari ini, dari tempat ini, menandai awal satu kurun baru dalam sejarah dunia. Dan anda, jenderal-jenderal Prusia, dapat bilang bahwa anda berada di sana. Kontemporer pada waktu itu tahu bahwa dunia akan berubah radikal. Pada beberapa jam, 26 September di areal Timur Prancis bisa disaksikan dan bisa diabadikan oleh seorang Goethe. Untuk Bung Karno, itu bukan revolusi industri atau revolusi Prancis, tapi Zhou Enlai pernah bilang, dia ditanya, what do you think the outcome of the French Revolution was? And his answer was, it's too early to say. Untuk Bung Karno dan Orde Lama pasca merdeka, mereka dihadang oleh perang dingin, yang sebenarnya bukan dingin, tapi sangat panas di Asia Tenggara. Jutaan orang meninggal akibatnya.
Jadi kalau kita bisa tahu Ratu Adil, kita harus membaca zaman. Zaman adalah konteks, membuat bentuk, membuat enkadreman, landasan. Tanpa zaman, kita tidak bisa tahu siapa yang muncul sebagai pemimpin. Tapi orang yang muncul sebagai Ratu Adil juga punya asal-usul, masa muda, pendidikan, pemimpin, sebab mereka diasah yang kelak akan menjadi Ratu Adil. Berilah kami anak hingga 7 tahun, maka akan kami tunjukkan manusia dewasa. Give us a child until he's 7, and we will show you the man. We'll show you the mature human being. Salah satu pepatah Jesuit yang sangat digemari oleh Francis Xavier. Ciri khas karakter seorang Ratu Adil, waktu kecil kebanyakan diasah dan dididik oleh perempuan. Ada persentuhan dari dunia perempuan, bukan dari dunia lelaki. Joko tingkir, yatim piatu, diangkat oleh seorang janda dalang. Seorang di Ponorogo, waktu lahir, masih bayi merah, diambil ke dalam pelukan dari eyang buyutnya, Sultan Mangkubumi yang mendirikan Jogja, dan langsung sebab Mangkubumi seperti orang Masai, seperti semua orang Jawa pada saatnya bisa membaca tanda-tanda firasat. Bok Ratu yang menoleh kepada istrinya, jagalah baik-baik anak ini, sebab nanti kelak akan ada lakon ingkang luwih gede, nanging wekasan walah-walah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia diserahkan, diberi kepada Bok Ratu, anak dari Kiai Ratu Ageng, anak dari Kiai Ageng Darpoyudo, untuk dibangkitkan, untuk diasah, untuk menjadi seorang dewasa di Tegarejo. Persentuhan dengan alam dan binatang, serba bisa dan sangat kreatif dan imajinatif, visionaris dan pantang menyerah, kapasitas untuk pikir di luar kotak. Bayangkan seorang Churchill pergi ke Dover untuk merenungkan dengan Admiral Ramsay bagaimana cara untuk menyelamatkan 400,000 orang yang sudah kecepit dan sudah dibawa serangan hari-harian dari Luftwaffe. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Orang yang bergaris biasa-biasa akan pikir ini salah satu tugas untuk Angkatan Laut, to the Royal Navy. That's their duty. But the Royal Navy did not get in to Dunkirk. What Churchill did was to send out an appeal by Admiral Ramsay from the fort at Dover for 800 pleasure craft, for 800 river craft, for 800 perahu kecil, perahu yang bisa pergi dekat dengan pantai untuk ambil orang. Dan dalam hitungan hari, mereka bisa menyelamatkan hampir 325,000 orang. Kalau berjalan seperti biasa-biasa, tidak mungkin ini akan terjadi. Kita bisa pikir seorang di Ponorogo dengan sangat imajinatif bisa ambil contoh dari Turki Osmani untuk menjadi tuladan, untuk menjadi inspirasi. Saya ingat waktu pertama kali saya mulai turun tangan di Kamboja, saya pergi ke Phnom Penh untuk menyerahkan salah satu artikel yang sangat penting untuk pemerintah. Inmarsat satellite telephone system supaya mereka bisa mendobrak blockade yang dibuat oleh Amerika dan sekutu Amerika di Eropah. Semua komunikasi dari Phnom Penh harus melalui Hanoi dan harus melalui Moskow. Kita membawa 25,000 pound sterling satu Inmarsat yang biasanya dipakai oleh kapal di laut lepas untuk bisa berkomunikasi dengan shore. Kita bawa General Ban kirim 3 Denton trucks ke Ton Son Yut Airport ke Vietnam dan kita bawa ke Phnom Penh. Malam pertama kita serahkan kepada Kementerian Telekomunikasi dan diinstalasi di atas roof, di atas loteng dari kementerian. Tapi tidak jalan. Menteri datang kepada kita dan bilang, berilah saya pedoman. Give me the operating instructions. I was a graduate of Toulouse University. I can read the operating instructions in French. I will study them tonight and I will go on the roof of my ministry tomorrow morning and I will get this to work. If you want ministers in this era, every single minister in your government has to be able to go on the roof and make things work.
It's not enough to sit behind a desk. That was the spirit of the Cambodians when I met them in 1989 after the Vietnamese had withdrawn. One of a kind, seri, orang luar biasa. Dalam kasus Joko Tingkir, Diponegoro dan Bung Karno, pengaruh perempuan perkasa pada masa muda sangat terasa. Ratu Adil, Sarina, yang menjadi pengasuh dari Bung Karno waktu di pojok dalam di Kediri, waktu dia menjelang seorang teenager. Sangat-sangat berpengaruh. Dan sama untuk Winston Churchill, muda sampai 20 tahun. Siapa yang paling penting? Bukan orang tua. Orang tua adalah absentee parents. His father died of syphilis when he was 44. He didn't know his father. He didn't meet his father. The person who was the most important was Mrs. Everest, his governess. She was the most important person in his life. That's what made Churchill, made him a very special person. Easy to cry, almost an 18th century individual, but very unique. Persentuhan dengan dunia wong cilik untuk Bung Karno dan untuk Diponegoro. Lahir dan dibesarkan di Baton, tapi diambil 7 tahun untuk kediaman di tengah-tengah Tegal, berakhirnya sawah. 2 ahli pidato yang mengesankan sebab berakar dalam dunia akar rumput rakyat kebanyakan. Mereka tahu bahasa, seperti Luther yang pergi ke tempat butcher shops. Dia dengar apa sebenarnya bahasa Jerman yang dipakai sehari-hari, dan ini dipakai untuk terjemahkan Injil. They know, they have their hands on the pulse of ordinary people. They know how to speak the language of ordinary people. Sebab dibesarkan di areal pedesaan. Satu masa kecil yang luar biasa. Waktu saya muncul di Jogja pertama kali, saya menghadap dengan Pangeran Adinegoro, adik dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan dia bilang, kita anggap seorang Diponegoro sebagai seorang desa. He was a village dweller. Didn't even live in Jogja. That was the attitude. But that village education was the source of his strength and his charisma. Mangkunegoro ke-7. Satu hal yang terlalu gampang dilupakan oleh kita adalah bahwa selama berabad-abad kaum bangsawan Jawa mempunyai ikatan darah, blood vermenging, erat sekali dengan rakyat kebanyakan. Dari zaman bahula hingga sekarang, tidak ada satupun orang Jawa kelahiran ningrat yang bisa membanggakan diri mempunyai darah biru yang murni. Ini adalah pidato awal dari Volksrat 1918. Dunia tatanan lama Jawa radikal berbeda dengan sekarang, di mana perempuan dari desa mempunyai peran politik dan militer, dan menjadi prajurit estri, paswal raja, atau pemegang kekuasaan seperti Ratu Ibu. Di tangan eyang buyutnya, Ratu Ageng yang tangguh, dek cilik memadeni yang gawe perintah. Sejak kecil selalu ditakut-takuti kalau diberi perintah. Diponegoro jalan di mana. Dia tidak naik andong atau tidak naik kuda. Dia makan yang sangat sederhana. Sehingga waktu dia meninggal di Makassar, Gubernur Makassar karena bilang keluarga Diponegoro sendiri nyaris kemiskinan. Tidak sebab dia tidak punya tunjangan besar, sebab ini kebiasaan seorang Diponegoro untuk sangat hemat, sangat polos, sangat biasa-biasa. Yang dididik di dunia dari santri lolono, ulama dan kiai. Dengan persentuhan dengan alam dan binatang, 75% dari Pulau Jawa pada waktu itu adalah hutan belakang. Sekarang hanya 11%. Dan waktu di Diponegoro muda, binatang buas seperti macan sering muncul di jalan raya. Dan alam yang mengasyikkan. Ini adalah puncak. Bayangkan, puncak. Puncak hanya 100 tahun yang lalu. Raden Sana, Syarif Hussein, yang akan menjadi jalan raya post-Gaius. Pengaruh Sufi. Diponegoro bukan seorang Salafi, bukan seorang Wahabi, bukan seorang reformis. Dia adalah seorang tarekat Syataria. Eyang buyutnya, Ratu Ageng, adalah salah satu ujung tombak dari tarekat Syataria di Jogja. Di Inggris, Pak Muazzam adalah duta besar yang luar biasa. Duta besar yang pertama dari semua duta besar sejak merdeka pernah menyentuh British Library untuk lihat naskah-naskah yang dirampas, yang dikumpul oleh Inggris, yang sekarang ada seperti harta karun DNA di London. Salah satu adalah naskah kepunyaan dari Ratu Ageng. Mungkin naskah yang paling besar di dunia, 7,000 folio.
Ini adalah naskah dari Menak Amir Bangsa. Naskah yang dipesan oleh Diponegoro waktu dia adalah di dalam pengasingan dan mau mendidik anak yang lahir di Makassar dan di Manado. Ini adalah satu daerah mistik yang dibuat oleh seorang Diponegoro waktu di Makassar di dalam buku primbon untuk pengaturan pernafasan dan ucapan zikir waktu sujud supaya nama Allah diukir di hati. Awas, naskah ini raib. Naskah ini diberi oleh keluarga kepada Pemkot Makassar dan sekarang tidak bisa dilacak kembali. Rumah yang dibangunkan oleh Belanda atas pesan Diponegoro untuk janda Diponegoro Raden Ayu Retnaningsih di Jalan Irian nomor 83 sekarang diratakan dengan tanah sebab dijual oleh keluarga. Mungkin bukan salah satu gedung yang mewah, tidak seperti Kemangisan atau Toko Merah, tapi satu gedung bersejarah. Sekarang di Jogja, Korem Pamungkas 072 sewa kediaman Diponegoro untuk satu vendor supaya setiap hari ada upacara pernikahan dan kediaman bisa menjadi semacam hotel butik. Untuk hotel butik, untuk acara pernikahan, masjid Diponegoro dicor, mimbar dicor, supaya ada kamar ganti pengantin. If you lose your culture, the Romans, Stalin, Hitler, Napoleon, membunuh budaya adalah membunuh bangsa. They collected everything in central collecting points. Why do their service for them? Why are you destroying your culture? Why are you not celebrating it? Because if it's gone, and it's gone forever. Kalau dicor masjid tidak bisa dibangkitkan kembali. Kalau jubah Diponegoro ditaruh di dalam almari dengan banyak rayap, tidak akan ada pelestarian. Kalau buku primbon raib, jangan harap bahwa itu bisa secara ajaib seperti tongkat ziarah Diponegoro bisa kembali. So you have a PR, you got a pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah adalah untuk melestarikan budaya, sejarah dan bangsa. Kalau tidak, you will be a perpetual colony. Seperti Bung Karno bilang, merdeka fisik hanya 50%. Kita harus dekolonisasi otak kami masing-masing. Dekolonisasi otak adalah untuk menjadi nyaman dan bisa merayakan budaya, bahasa dan cara hidup masing-masing. Kalau cara hidup dan budaya dan sejarah dilupakan, tersia-sia ada negara merdeka. Kiai Guru Van Moju, salah seorang penasihat ulama terkemuka di Diponegoro, juga Ikat Tondano raib. Yang punya adalah seorang keturunan meninggal mendadak di Manila atas serangan jantung, dan sekarang janda adalah seorang Jepang dan kepunyaan salah satu naskah yang sangat precious, sangat penting, sangat kritis terhadap Diponegoro, dan sekarang kita tidak bisa tahu di mana itu pergi naskah itu. Membaca tasawuf, teks mistis dan mulai mengerti sangkan terani imani. 100 tahun dari merdeka, semua orang Indonesia harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Siapa diri saya? Dari mana? Mau kemana? If you can answer those 3 questions, you've got a future. If you can't answer them, you don't have a future. You have a future as budak, you don't have a future as orang berdikari. Seorang otodidak, surat Diponegoro kepada ibunda dan anak sulung Pangeran Diponegoro Muda ditulis di Stadas Batavia. Sekarang Museum Sejarah Jakarta pada ujung April 1830 sebelum pergi ke pengasingan. Seorang otodidak, tapi jangan salah. Paswal perwira Jerman bilang, Diponegoro's speech was very ungrammatical, full of faults, but his ideas were cemerlang. Dia bisa membangkitkan semangat. Dia bisa mengekspresi. If you met him, you would never forget him. You don't have to be educated to be a leader. Satu dunia kaya atas pondok pesantren dan tempat keramat untuk ziarah. Ziarah ke Laut Kidul, Lolono Grotto, wandering asceticism. Dalam kasus Diponegoro, pergi ke gua, pergi ke tempat yang keramat untuk bisa menata dan memaparkan diri di dalam satu arus sejarah. Di mana saya kalau disejajarkan dengan leluhur. Leluhur Eyang Boten Sari. Leluhur Boten Sari. They are here, around. They are your pedoman.
Diponegoro was able to make a direct and, throughout his life, very important contact. Labuan dari Kerajaan Jogja kepada Sang Ratu Kidul dan yang Kerajaan Jawa Tengah Selatan di Parangkusumo. Sang Ratu Kidul yang datang kepada Diponegoro menawarkan tentara jin, tentara gaib untuk mengusir Belanda. Dan Diponegoro menjawab, di dalam dunia ini, dunia manusia, saya tidak perlu pertolongan dunia gaib. Sebab ada syarat, seperti Faust. Kalau dia menerima ini, dia harus membayar. Dan membayar dengan selalu intersesi dengan Tuhan supaya Sang Ratu Kidul bisa lahir menjadi manusia kembali untuk bisa menghabiskan kami. Dan bagaimana dengan anak bantaran Kliping? Orang-orang yang tinggal di permukiman paling tidak diinginkan sesungguhnya merupakan sosok-sosok yang kuat. Mereka ikhlas, tabah, tinggal di satu tempat di mana hanya keberanian dan keteguhan mereka yang membuat kehidupan bisa bergulir tanpa terasa ada yang aneh. Kalau kita cari Ratu Adil zaman sekarang, siapa patut menjadi panutan atau teladan? Bagi saya berjumpa beliau beberapa kali di Oxford. Gus Dur, Abdul Rahman Wahid, Presiden keempat, the liberator of the minorities, pembebas minoritas, khususnya komunitas Tionghoa Indonesia. Sesudah lama di bawah Orde Baru yang sangat rasis, sangat meremehkan, muncul seorang Gus Dur, pemimpin dari Nahdlatul Ulama yang konon adalah keturunan dari salah satu klasik, salah satu pengikut dari Cheng Ho, Margatan di Surabaya. Gus Dur memperingatkan kita tentang keadaan sesungguhnya isu pribumi non-pribumi. Tak ada gen murni Indonesia. I've just had my DNA done because in my keturunan there was a break. Someone was lahir tidak resmi. And what I found was extraordinary. I'm not English, but in fact a refugee in the Middle Ages from Germany. And 3,000 years ago my ancestors were living in the Liechtenstein caves. So whatever you think you are, you're probably not. Tak ada gen murni Indonesia. Di luar banyak etnis Indonesia yang berjumlah ratusan sendiri. Para pendatang dari luar terbesar sendiri ada 3 etnis. India, Tionghoa dan Arab. Yang datang secara bergelombang dari berbagai kurun waktu ke berbagai tempat di seluruh daerah Indonesia. Secara umum, genetika Indonesia adalah hanya 74% Polinesia, Asia Tenggara, 9% India di Aceh dan Bali, hampir 2 kali lipat itu, 5% Asia Timur, Tiongkok, Taiwan, Korea, Jepang, 5% Arab dan 6% Afrika, yang merujuk kepada kolonisasi pelaut Indonesia ke Afrika Timur dan Madagaskar pada era 2000 sebelum Masehi. Kita merupakan percampuran genetika dan semua berasal dari Afrika pada semulanya. If politicians come to you and tell you pribumi and non-pribumi, they are lying to you. There are no pribumi. There are no non-pribumi. We are all Indonesians. Every single people in the world have been here. You used to have a huge Jewish population. You had an Armenian population. You had a population of Indos and of Totok. All these people could have contributed to the rich warp and woof, like Mandela said, the Rainbow Nation. If politicians speak lies, you don't have a future. Remember that with global warming, in these next 10 years, you will see massive changes in the world. The prophecy of Lee Kuan Yew will come to pass. Lee Kuan Yew was asked in his memoirs, when do you see the end of Islamic fundamentalism? And he said, I see it in the post-oil boom era. In the post-oil boom era, there will be countries, Venezuela, East Timor, Kuwait, Saudi Arabia, Nigeria, Russia, berpaling 85% kepada GDP untuk ekspor gas dan minyak bumi akan menghadapi salah satu situasi radikal berbeda. Radikal berbeda. And if you go down the path of a caliphate, you're going to be washed up because by the time you've got your new caliphate, you'll be in the post-oil boom era and Islamic fundamentalism will be something of the past. Everything will speed up. Everything will be confusing. But everything will be an opportunity. Teladan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak bisa dibayangkan tanpa seorang Gus Dur. 4 kali minoritas, a Christian and a Chinese, an honest and a Hakka, mewujudkan apa yang diidamkan Gus Dur dengan membebaskan minoritas.
Dan ada contoh cemerlang. Setiap hari saya pakai kereta api ini. Dan sistem manajemen bersih dan efektif membuat sebuah revolusi dalam transportasi. Indonesia melompat dari era abad 19, where all the points were changed by hand, to abad 21. Everything is computerized. And it was done by this man, who applied what he'd learned at Tufts in management studies to the business of public transport. 2.5 million people come into central Jakarta every day. Now you have more than 1 million traveling on these trains. It's a huge impact, a huge economic impact. And it was done not like Dindals by lining people up on the roads and before a firing squad, but by management yang tegas, efektif, dan bijak. He didn't borrow huge amounts of money to have prestige projects like a high-speed train between Jakarta and Bandung. He borrowed little bits of money so he could buy the rolling stock of the East Japan Railway line, which was being sold off second-hand. That's what you need. You need kebijakan. You need to think out of the box. You need to be tegas. And with that, you also need to reward your employees. If I am a manager of Serpong, Rawabuntu, Areal dari Rangkas, I will be paid 15 million a month. It may not sound much to foreign members of this audience, but it is a good salary. That's what you need to move towards. If you want to get rid of corruption, you have to reward people. The first step the British did in the 17th century was to increase 1,000 times the salaries of judges, from £20 to £1,000. And it was then put up to £1,500. 2M, yeah, per pound. In order, they had to sign on the dotted line, no reception of gifts, perquisites, special pleading from orang-orang yang muncul di muka penghakiman. Dan pada zaman sekarang, perempuan berkasa juga ada di kalangan Amerika. Merujuk kembali kepada Radanayu Serang, Radanayu Yudokusumo, dan Ratu Adil. Matur nuwun.